Ya, selamat pagi. Kembali hari ini kita bertemu dalam pelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Jadi masih pecahan ya. Masih KD 3.1 tentang pecahan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita akan belajar perkalian pecahan. Anak-anak, kalau kalian belajar bilangan bulat, perkalian pembagian, bagi anak-anak tentu saja lebih sulit daripada penjumlahan dan pengurangan. Tetapi untuk pecahan ini berbeda ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya, apakah lebih mudah penjumlahan atau perkalian. Mari kita ikuti bersama-sama ya. Rupanya terlalu besar ini ya. Coba kita lihat perbedaan penjumlahan pengurangan dan perkalian pembagian pada pecahan. Kita lihat, kalau dalam penjumlahan kalian harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. 1/2 ditambah 1/4, penyebutnya 2 dan 4. Nah, di dalam penjumlahan dan pengurangan, langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan dalam perkalian dan pembagian, terutama perkalian ya yang lebih mudah, dalam perkalian, 1/2 kali 1/4 tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 4 sama dengan 8, maka hasilnya langsung 1/8. Jadi lebih mudah perkalian. Nah, meskipun lebih mudah, tentu saja jangan sampai terjebak misalnya mencari nilai akhir tidak menyamakan penyebutnya, itu nanti hasilnya menjadi salah. Coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang pedagang berbelanja 6 karung beras. Ya, jadi pedagang ya ini. Setiap karung berisi 1/2 KW. KW itu kuintal ya. Pedagang maka belinya banyak karena mau dijual lagi. 1 kuintal itu 100 kg. Jadi kalau setengah kuintal ya 50 kg. Kita ulang. Seorang pedagang berbelanja 6 karung beras. Jelas ya. Setiap karung berisi setengah kuintal beras. Pertanyaannya, berapa kuintal berat beras seluruhnya? Yo, siapa yang mau membantu kakak berpikir tentang ini? Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Ada 6 kantong beras. Yang kedua, setiap kantong berisi setengah kuintal. Berat seluruh beras adalah 6 kali 1/2. 6 itu kalau jadikan pecahan 6/1. 1/2 tetap 1/2, jadi 6/1 kali 1/2. Ingat, perkalian mudah karena pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 6 kali 1 sama dengan 6, 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 6 kali 1/2, 6 kantong beras kali setengah kuintal, hasilnya 6/2. 6/2 artinya 6 dibagi 2, hasilnya 3 kuintal. Nah, coba perhatikan. Ini 6 dikalikan kok menjadi 3 lebih kecil.
Aneh enggak anak-anak? Tidak ya. Karena yang ditanyakan berat ya, bukan berapa kantong tapi berat. Beratnya tadi setengah kuintal. Hasilnya menjadi 3, berarti naik kan setelah dikalikan. Ya, jadi tidak aneh meskipun jawabannya ini 3 lebih kecil dari 6, tapi yang ditanyakan berat seluruh beras. Yang tadinya 1 kantong setengah kuintal, kalau 6 kantong berarti 3 kuintal. Bisa dipahami? Ya, gampang ya. Pelan-pelan ya. Jadi pengertiannya ini, beratnya menjadi lebih banyak karena ada 6 kantong. Yang tadinya 1 kantong setengah, karena ada 6 kantong maka menjadi 3 kuintal. Oke. Nah, jelas ya. Contoh kedua, sekarang bilangan pecahan semua. Gampang kan? Ingat, 3/4 kali 2/5 artinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 2 hasilnya 6, 4 kali 5 hasilnya 20. Jadi pecahan 3/4 dikalikan 2/5 sama dengan 6/20. Nah, ini belum final, belum kecil. Maka di dalam pilihan ganda, kalau kamu langsung ketemu ini di jawaban A langsung pilih A, ternyata di B ini ada ini, berarti nanti kamu salah karena 6/20 itu masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi bilangan yang sama. Kalau atas dibagi 6, bawah juga dibagi 6, tetapi 20 kan nggak bisa dibagi 6. Artinya dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 2. Karena bilangan yang sama untuk membagi 6 dan 20 adalah 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. 20 bagi 2 hasilnya 10. Jadi hasil akhirnya adalah 3/10. Jelas? Lanjut. Nah, sekarang yang ketiga adalah pecahan campuran kali pecahan biasa. Untuk menyelesaikan pecahan campuran, berarti ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat 19/4 dari mana? Yaitu dari 4 kali 4 ditambah pembilang. 4 kali 4, 16, tambah 3, 19 taruh di atas. Sebagai pembilang, penyebutnya tetap 4. Kemudian 5/6 ditarik ke sini. Jadi sekarang tinggal 19/4 kali 5/6. 19 kali 5 hasilnya 95. Sedangkan 4 kali 6 hasilnya 24. Jadi hasilnya adalah 95/24 yang artinya 95 dibagi 24. Bilangan yang mendekati adalah 3. Karena kalau 4 kelebihan. 4 kali 24 hasilnya lebih dari 95. Maka balik bilangan di bawah 4 adalah 3. 3 kali 24 hasilnya 94. Karena ini 95 maka masih ada sisa 23 ya. Maaf, ini 3 kali 24, 3 kali 20 kan 60. 3 kali 4, 12. 60 tambah 12, 72. Jadi 3 kali 24, 72. 95 dikurangi 72 hasilnya 23 ya. Jadi hasil akhirnya
3/23/24 ini meskipun besar tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak ada pembagi yang sama. Gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang pecahan campuran kali pecahan campuran. 2/1/2 kali 3/2/3 ya. Langkah pertama jadikan pecahan biasa. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2. Sedangkan pecahan yang satunya 3 kali 3 ada 9 tambah 2 11. 11/3. Inilah yang dikalikan. 5 kali 11 hasilnya 55. 2 kali 3 hasilnya 6. Maka 55 dibagi 6 hasilnya 9. Bisa kamu cek ya. 9 kali 6 kan 54. Padahal ini 55 masih sisa 1 taruh di atas. Jadi hasil akhirnya adalah 91/6. Ingat ya. Nah ini nomor 5 ini sama dengan nomor 4. Pecahan campuran kali pecahan campuran. Hanya ini Pak Guru kasih contoh cara menyederhanakan sebelum sampai hasil. Jadi gini. 2/1/3 kali 4 2/4. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Jadi 7/3. Aslinya 3 ya. Sedangkan yang ini 4 kali 4 16 tambah 2 18. Nah, ini hasilnya 18 sebelum dicoret. 18/4. Ya. Nah, karena 3 dan 18 itu sama-sama bisa dibagi, yaitu dibagi 3, jangan dibagi 4 ya. 3 dan 18 sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Jadi sekarang tinggal 7 kali 6. Yang atas atau pembilangnya. Yang bawah penyebutnya 1 kali 4. Kita lihat. 7 kali 6. 42. 1 kali 4. 4 ya. Jadi hasilnya adalah 42/4. Ini belum bisa belum sederhana, maka harus disederhanakan. 42 dan 4 ya, bisa dibagi 2 ya. Kalau dibagi 4 ini nggak bisa, maka dibagi 2. Ini 42 dibagi 2, 21. 4 dibagi 2, 2. Maka hasilnya 21/2 atau 10. Nah kalau ini langsung ya, 42 dibagi 4 itu hasilnya 10. Boleh ya langsung seperti ini. Sisanya 2. Karena 10 kali 4 baru 40 kan. Ulangi ya. 10 kali 4 baru 40, padahal ini 42. Maka masih ada sisa 2 ditaruh di atas. Hasilnya 10/2/4. Ini belum sederhana 2/4, maka disederhanakan lagi menjadi 10/1/2. Oke ya. Sebenarnya tidak sulit, hanya ketelitian aja ya. Ketelitian saja untuk membagi bilangan yang sama. Ini tadi Pak Guru menjelaskan 42 dibagi 2, ini bagi 2 juga bisa, misalnya 42/4 ini dibagi 2 menjadi 21, ini menjadi 2. 21 dibagi 2 kan hasilnya sama ini. Sama. Oke. Nih. Perhatikan ya. Ibu membeli 2 kantong beras. Dalam 1 kantong berisi 5/1/4 kilogram beras. Berat beras yang dibeli ibu, berarti kan kalau ini nggak mungkin, oh ini itu
berarti 5/4 dikurangi 2, berarti ini udah nggak mungkin. 7, oh pasti ini dari 2 tambah 5, 7. 7 baru 1/4. Nggak mungkin karena ini perkalian, ya. Perkalian. Nah, tinggal antara B dan C. 2 kali 5 itu 10. Nah, sama-sama 10. Nah, sekarang 1/4 kali 2. Nah, tadi kita lihat penyelesaiannya. Ini ya. Nah, ini. 2 kali 5 1/4. 2 kali 5 1/4 sama dengan 2 itu jadikan pecahan 2/1. Sedangkan 5 1/4 menjadi 21/4 dari 5 kali 4 sama dengan 20 tambah 1 21/4. Pembilang kali pembilang. 2 kali 21 sama dengan 42. Penyebut kali penyebut. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi 42/4. 42 dibagi 4 itu hasilnya 10. Sisanya 2/4. Nah, ini kan anak-anak suka terjebak di sini. 10 2/4. Oh, udah ketemu, langsung kerjakan ini. Padahal sebenarnya ini masih bisa disederhanakan ini. Jadi otomatis kalau ada dua pilihan yang benar-benar sama, maka kamu harus memilih yang paling sederhana adalah B. Begitu ya. Jelas ya anak-anak? Nah, karena perkalian itu mudah dalam pecahan, maka hal yang utama adalah ketelitian dalam menyederhanakan seperti ini. Jangan karena sudah ada jawabannya, kamu ada jawabannya langsung ditulis ini, tapi bisa nggak disederhanakan, gitu ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih.